memang pada saat hampir sebulan yang lalu kita Hmm. diwawancarai Edi Mulyadi, memang kita pernah dibisikin juga Hmm. ada satu koper uang, Hmm. nggak tahu Hmm. jumlahnya berapa, bisa saja Hmm. 60 M, bisa saja itu. Hmm. Tapi itu kita bantah dan kita sudah sebarkan melalui beberapa media, termasuk medianya si Edi. Hmm. Nah, 5 hari yang lalu Hmm. ternyata benar AK Ahmad Kozinudin juga Hmm. mendapat apa bisikan atau Hmm. informasi, saya nggak tahu, Hmm. 100 miliar. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusbun Ya, Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat nih di akhir pekan. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yakni Bung Azam Khan. Ini berkaitan dengan yang sekarang sedang heboh sekali ya, Regi Sujana dan ya, ya. Denda Hadi Lubis. Assalamualaikum, Bung Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya jadi teringat Anda ya sebagai Sekjen TPUA karena Damai Hati Lubis dalam klarifikasinya kepada saya menyatakan bahwa ini adalah persoalan internal dari TPUA gitu ya dan dia kata dia alasannya pada waktu itu tanggal 16 April ya waktu TPUA Ya, bertemu dengan Pak Jokowi dia Egy Sujana itu ya. tidak hadir jadi melanjutkan ini. Saya tanya memang ada pembicaraan semacam itu di internal dari TPUA ini. Kalau untuk eh, Bang Egi sama Bang DHL ke Solo sama sekali nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kita, ya nggak ada. Jadi padahal saya 6 hari yang lalu kira-kira ya Mm, mm, kita ya lupa 6 hari di DPR RI kita ketemu mm, dalam rangka memasukkan surat yang dikirim Ustadz Abu Bakar Basir melalui DHL, DHL ke mm, saya berdua langsung ke Ketua DPR RI mm, memberikan dan MPR ya. mm, Artinya pesan yang disampaikan dari Ustadz Abu Bakar Basir. Udah. Tapi mm, eh, DHL mm. ngobrol lama dengan saya, makan bersama di kafe, nggak pernah cerita soal itu, enggak. DHL tuh Damai Nggak Hari pernah. Lubis ini ya maksudnya ya. Ya, ya, ada Mm. dari Lubis ya. Tidak ada Nggak pernah pembicaraan, cerita. tidak ada pembicaraan. Oke. Nggak ada. Mm. Sama sekali, apalagi Bang Egi. Nggak ada. Oke. Gitu. Kalau dengan Bang Egy kapan terakhir Anda komunikasi atau ketemu? Agak lama sih. Udah agak lama Enggak, ya. kalau ketemu enggak. Karena dia Mm, kan sering berobat ya. Terus mm, terakhir karena ada pencekalan kali ya, mungkin dia mm, sudah jarang ada di rumahnya. Sedang saya sendiri ada kesibukan di samping saya juga diundang beberapa stasiun televisi juga, mm, radio juga. Terus yang soal Roy Suryo kan saya tim lawyernya, mm, termasuk ya RRT juga sih ya. mm, Termasuk juga si Kurnia sama mm. Rizal Fadila dan Rustam ya. Ya. Nah, rencana DHL memasukkan saya juga. Nggak Mm, tahu terus bagaimana. Nah, saya sendiri kesibukannya ngurus orang tua dua sakit di mm, Surabaya dan Madura. Jadi, mm, otomatis saya nggak ketemu. mm, Namun, begitu berita ini santer, saya sudah di Jakarta sih, sudah beberapa mm, hari. mm, Nah, kita terkejut juga mm, bahwa di pemberitaan ini Bang Egi dengan DHL ditemani pengacaranya yang cewek mm, mm, itu ke Solo. Nah, mm. itu yang menjadi, aduh, kenapa kok ini terjadi gitu loh ya. Ya, 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 ya. Artinya harusnya harusnya ya tidak begitulah. Kalau memang mau bicara RJ, restorasi jastik atau apa, itu kan harusnya di Polda. Mm, Jadi lebih lebih fair, lebih apa elegan lah paling mm, tidak mm, begitu. mm, Tapi kalau menjemput bola datang ke sana, mm, apapun alasan itu publik akan bersangka kurang baik. mm. Kira-kira begitu. Oke, tapi poinnya yang paling penting saya ingin menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan secara resmi di internal tim pembela ulama dan aktivis ya soal rencana ke Solo itu. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi saya sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke Rizal Fadila, Wakil Bang ketua ya. Rizal, nggak ada. Ya. Ya, Oke. wakil ketua. Hmm, Nggak ada Bang Azam. Nah, hmm, terus saya juga komunikasi sama Mbak Kurnia hmm, sebagai bedum, nggak ya. ada tuh. Saya Hmm, telepon juga
ke Rustam walaupun tidak secara langsung, dia kan Hmm. korlap, nggak Ya. ada juga tuh. Lah, Hmm. bagaimana? Lah, kata si mereka, loh, jangan ke saya, harusnya sekjen dulu Hmm. beritahu. Loh, Hmm. kalau sekjen enggak, apalagi ke kita. Ya udah, saya mau ngomong apa? Hmm. Jadi ini yang sangat disayangkan oleh Bang Egy dan Bang DHL. Akhirnya ya bola liar, Hmm. bersakwa sangka yang nggak Hmm. baik. Apapun alasan itu sulit dibantah. Hmm. Apalagi klarifikasinya juga lambat, Bang Hmm. Egy, Hmm. kepada publik, kepada antum, kepada manapun lah ya. Hmm. Harusnya mengklarifikasi yang sejujur-jujurnya. Hmm. Karena persoalannya Bang Egy sendiri kan sudah menjadi tokoh nasional. Hmm. Termasuk juga di dalamnya ada Bang DHL. Hmm. Apalagi beberapa ayat Al-Quran sering dibacakan. Hmm. Nah, Hmm. kalau terjadi begini ini bagaimana? Kan bingung kita ini. Lah kita ini jadi sasaran Hmm. sasaran tembak Hmm. pertanyaan dari mana-mana ini kepada Hmm. saya. Hmm. Ya saya masih berpikir yang positif aja gitu loh. Hmm. Hmm. Ya artinya, tapi kan cara berpikir positif saya selalu dipatahkan dengan orang-orang, ah masa gitu bang, ah masa gitu bang. Hmm. Hmm. Jangan-jangan abang juga terima. Lah kan akhirnya tuduhan-tuduhannya bola liarnya kemana-mana gitu loh. Nah itulah kira-kira Mas Enggak, Hersut. makanya ya saya sebenarnya mencoba ngomongin Anda itu juga pengen tahu nih kalau kok nggak bagi-bagi. Biasanya kan traktir kalau punya banyak duit gitu. Oh Nah jadi, itu itulah masalahnya. ya, Itulah masalahnya. Tapi ya, kita wallahu alam ya kita nggak ngerti. Cuman ah, memang pada saat hampir sebulan yang lalu kita hmm, diwawancarai Edi Mulyadi, memang kita pernah dibisikin juga hmm, ada satu koper uang, hmm, nggak tahu hmm, jumlahnya berapa, bisa saja hmm, 60 M, bisa saja itu. hmm, Tapi itu kita bantah dan kita sudah sebarkan melalui beberapa media, termasuk medianya si Edi. hmm, Nah, 5 hari yang lalu hmm, ternyata benar Aka Ahmad Kozinudin juga hmm, mendapat apa bisikan atau hmm, informasi, saya nggak tahu, hmm. 100 miliar. Uang Waduh, yang mengalir itu itu untuk, iya. hmm, Artinya maksudnya kalau bisa maksudnya maaf ya, damai dan mungkin ke Solo ya. Saya nggak tahu juga lah itu intinya itu hanya kabar burung ya, tapi bisa saja ya kabar burung itu terjadi. ya, Kalau memang diniati oleh kita, tapi karena kelompok kita benar-benar lillahi ta'ala istiqomah. hmm, Demi Allah, demi Rasul, wallahi, kita hmm, demi Allah, lurus pokoknya apa adanya kita lakukan proses. Termasuk kita sudah sepakat sama 3 RRT ini, hmm, Kurnia termasuk Bang Rizal juga, dan Bang Rustam. Yang selebihnya saya nggak tahu. Karena oke. yang selebihnya 2 orang ini kan sudah berangkat ke sono. Ya, jadi kan gini, kita ada 8 orang sekarang yang tersangka ya di Polda Metro Jaya. Ada klaster pertama, klaster kedua. Klaster pertama itu ada di situ Bang Egy, ada Bang ada Maya Redubis ada di situ. Ada Tri Kurnia 5. 5 ya, ada Tri Kurnia Ya. Kurnia Tri Royani. Kemudian ada Rustam Effendi dan ada Rizal Fadilah ya. Tiga-tiganya, Betul. yang 3 orang terakhir ini masih tetap lanjut ya. Ada jaminan begitu ya, lanjut. Terus yang 3 orang trio Ya. RRT juga tiga lanjut gitu. Jadi sekarang dari 8 orang itu ya 2 orang itu yang kemungkinan kalau publik menyebutnya sebagai masuk angin gitu. Ya, makanya saya bilang, kalau memang ada bahasa yang mengarah ke situ, Hmm, secepatnya diklarifikasi dong, Bang hmm, Egy, Bang hmm, DHL. hmm, Artinya terbuka saja. hmm, Lah, sekarang kalau orang yang bersakwa sangka, hmm. orang yang artinya, wah, kira-kira, terus jangan marah gitu loh, maksud saya. Orang ada yang Jangan marah nih. tersinggung. Nah, iya, artinya, Hmm, artinya hmm, kalau misalnya ada spekulasi yang berkembang, Mas Her, hmm, wah, jangan-jangan dia terima, jangan-jangan ini modusnya begini. hmm, Jadi jangan marah, langsung aja klarifikasi. Ya hmm. kalau perlu dengan dokumentasi, harusnya begitu. Iya, iya, Gitu loh iya. ya. Iya. Nah, jadi apa pentingnya supaya tidak ada fitnah yang liar begini, Hmm, dan artinya eh, sakwasangka itu bisa dicegah dengan ya. Hmm. apa fakta itu yang terjadi. Kira-kira begitu. Gitu. Oke, tapi gini, ini ada kaitannya saya kira. Saya ingin mundur sedikit ya. Setelah gelar Ya. perkara khusus tanggal 15 Desember kemarin. Hmm, Itu kan betul. nggak lama kemudian kan juga kita dihebohkan oleh pernyataan Edi Neti, pengacaranya Bang Egy Sujana yang dia di situ mengakui bahwa itu ijazahnya asli dan sebagainya dan katanya sudah sampai menusuk-nusuk dan sebagainya.
Anda waktu itu ikut Hmm. hadir nggak dalam gelar perkara khusus? Saya ikut mulai dari jam 10 pagi lewat sedikit yang klaster itu, Klaster pertama? pertama 5 orang, Mhm. ya sampai klaster kedua jam 10.20 malam ikut, Oh, oke. ya Jadi 12. Nah, full oke. ya. Nah, terus? Ya kalau Hmm. yang Elida itu kan yang cuman urusan klaster pertama. Hmm, hmm, Nah, jadi kembali pada persoalan ijazah hmm. itu sudah ditegaskan sama Dirmum, ada orang Mabes Direktur dan Dirmum itu apa? Kasubdit, Direktur umum atau Dirmum, apa? Direktur Umum, ya, Hmm, hmm, Imanuddin namanya hmm, kan, kira-kira begitu, Kombes, dan ada Kasubditnya, hmm, penyidiknya, orang hmm, Mabes, hmm, sudah mengumumkan saya akan membuka, hmm, saya akan gunting ini yang sudah dilaks begitu, hmm, saya akan buka ini, tapi dengan syarat. hmm, Syaratnya ya dilihat, tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang, tidak boleh dirabah. hmm, 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 Kesepakatan itu disampaikan sebelum dibuka. hmm. Itu pada pagi hari Ya, ya, pada oke. pagi hari itu ya. Pagi, siang, Ya, agak siang, ya itu yang bersama siang, Neti ya siangan. di situ ya. Ya, iya, iya. Hmm, Yang hmm. yang klaster 5 orang itu. Ya, oke. Posisinya Ya, seperti yang kelas, apa ya. waktu itu? Sorry, saya potong dulu sebentar. Itu, Meja bundar aja, meja berbentuk oke. berbentuk U. Hmm. Oke, Ya, oh. Nah, yang posisi. dari kanan, ya, yang dari kanan seberang saya itu dari Mabes. Terus yang sini, yang paling sini ini Dirmum sama Kasubdit. Terus bagian sini nih kelompok saya, Aka, eh, Sangaji, Elida sama anaknya Bang Egi. Terus Oke. di belakangnya juga ada beberapa pengacara dari kelompok kita juga. Gitu loh. Jadi di Jadi situ jelas Neti itu nggak benar kalau dia ngomong bahwa dia bisa memegang-megang gitu, apalagi menusuk itu yang ijazahnya Pak Jokowi. ya, kan kan sudah dibuat syarat Hmm. perjanjian oleh Hmm. Dirmum, Hmm. Imanudi Ini dirmum dan dari Polda Kasubdit. atau dari Mabes? Polda, Polda, Polda. Polda. Ya, oke. Ya, Hmm. yang dari Mabes Kadif ya kayaknya Hmm. ya. Oke. Propam juga ada Ya. di Hmm. situ hadir Hmm. ya. Hmm. Dah, sudah jelas itu. Hmm. Jadi kita hanya melihat, oh kita mau pegang, oh jangan-jangan, tidak boleh, tidak boleh. Lah Hmm. bagaimana sekarang mengatakan bisa nyentuh? Nah ini Hmm. kan, padahal Hmm. ya bagaimana ya? Ya, Ya ya, saya ya, nggak ngerti gitu ya. ya. Orang udah jelas begitu gitu. Bahkan saya sempat nyinggung, eh, sebenarnya kalau sudah ijab kabul, saya bilang gitu, Ah, itu sama aja dengan kita nikah, oke. ijab kabul. Masa Hmm. perempuan yang masuk ke kamar itu mengatakan, Mas saya mau buka baju, mau Hmm. buka kutang, Hmm. tapi Mas nggak boleh nyentuh ya, nggak boleh meraba ya, Hmm. Hmm. hanya cukup melihat. Ini kan kacau kalau Hmm. begitu. Hmm. Toh, Hmm. sempat dari Mabes dan Kasubdit marah, oh, nggak bisa begitu. Iya, ini kan cuman analog aja, saya bilang gitu. Hmm. Seharusnya membiarkan saja. Hmm. Bahkan sempat sama kita dipaksa, tapi tidak mau Hmm. kepada deal Hmm. bahwa ini mengatakan kira-kira identik, pembandingnya apa? Ada. Ya Hmm. ada itu apa? Hmm. Ada ijazah, berapa jumlahnya? 13, boleh nggak saya lihat? Nggak bisa, nggak boleh lah. Hmm. Itulah Ya, yang ya, menjadi ya. polemik juga. Hmm. Oke. Oke, Ya. nah poinnya Hmm. ijazah tersebut dari saya, dari Ahmad Kozinudin, dari Sangaji, dari beberapa yang lain, Hmm. itu hanya melihat tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba, dan Nah, bahkan ditutup plastik waktu oke. itu. Berhenti sampai di situ dulu. Kan jadi apa pada waktu itu ada kemudian tidak bertanya-tanya ketika ketika kemudian mendengar bahwa Eli dan Neti menjelaskan seperti itu, dan apakah kemudian pada waktu itu nggak sempat ditanyakan kepada Bang Egy Sujana apakah dia itu menyatakan seperti itu atas sepengetahuan Bang Egy gitu. Itu yang saya nggak ngerti. Oke. Itu kan internal dia dengan Bang Egy ya. Iya, iya. Ya, Ha. saya nggak tahu. Tapi Ha. setelah itu kan kita taunya hanya karena faktor Gofur Sangaji Mhm. mengatakan bahwa menyesatkan, Mhm. jadi marahlah, Mhm. marah, wah macam-macam apa, dan dia mengatakan sampai menyentuh apa apa jarinya apa Mhm. masuk apa, katanya Mhm. kira-kira begitu kan. Iya, iya, iya. Kalau sejujurnya sudah ada kesepakatan tidak boleh disentuh, dipegang, diraba Da- sebelum itu dibuka Mhm. oleh Dirmum Mhm. dan Kasubdit. Udah clear itu.
Ya, Akhirnya oke, apa-apa kita terima. Tapi cuman kita mendesak kenapa ini terjadi, makanya saya ya, membuat analog begitu, iya, agak oke. marah. Terus Hmm, pembandingnya hmm, yang 13 juga hmm, tidak boleh diperlihatkan. Ini kan hmm. ya sebenarnya Ya, nggak fair juga sih. oke. Tapi Gitu. kita jangan masuk terlalu detail soal itu. Tapi yang ingin saya nyatakan adalah Eli dan Neti ini kan baru ya bergabung juga dengan tim Anda ya. Belum sebelumnya dia belum ada ya. Enggak, sebelumnya juga pernah di TPUA maksudnya kan? Iya di TPUA. Ya, pernah bergabung, pernah terus nggak aktif. Hmm. Mungkin Bang Egy narik lagi, dia Hmm, dulu di bendahara umum kalau nggak keliru bendahara lah. Ya. oke, Nah, oke. setelah itu Hmm. karena nggak begitu aktif, masuklah bendahara Kurnia. Oke, nah Nah, maksud saya itu gini loh, ya. dari situ kan harusnya udah mulai curiga, ada apa kok seperti ini gitu? Atau waktu itu Anda menganggap bahwa ini hanya bisa-bisanya Eli dan Eti saja, bukan nggak ada kaitannya dengan Egy Sujana gitu? Ya karena saya belum pernah ketemu sama Bang Egy, ya saya belum mengklarifikasi. Tapi informasi yang saya dapat, Hmm, eh, itu bukan saya, kata Bang Egy. Itu hmm, kan hmm, artinya kemauan yang dikeluarkan hmm, ininya dari si pengacara oke. Bang Egy, dia bilang gitu. Nah, Tapi merasa, makanya karena kita nggak ketemu langsung sih, iya, gitu. iya, iya. Nah, tapi kan kalau dari penjelasannya baik relawan Jokowi Rejo dan kemudian pengacara Pak Jokowi apa ya Yakub Hasibuan setelah kemarin itu bertemu dengan Pak Jokowi itu kan jelas di situ katanya bahwa Egy Sujana itu minta maaf di situ dan kemudian juga ada videonya kok yang rame banget kan yang sekarang ya dia menyebut apa tuh Pak Jokowi cerdas, apa tuh Ahmad, oh iya, berani. CBS, Ya, cerdas, CBM apalah, iya, cerdas, berani dan apa iya, itu saya pokoknya lupa. militan. Dia militan gitu. Kan dari situ kan itu Ya. menunjukkan bahwa ya nyambung ini pernyataan dari Rahmat dan juga pernyataan Yakub Hasibuan gitu. Iya, betul. Makanya yang Hmm, saya tahu di Metro mengatakan bahwa Rahmat, hmm, pertama yang membuka bicara adalah DHL. Setelah hmm, itu bercerita panjang lebar, terus dia mengutarakan minta maaf dan hmm, diaminkan oleh Bang Egy. Setelah hmm. itu ditutup dengan doa. Ya, Doanya pun untuk ayahanda Bapak Joko Widodo, hmm, istilahnya begitu hmm, yang kita hmm, tahu di hmm, mana hmm. di Metro ya. Ya, Nah, ya. demikian gitu loh ya. Ya, berarti kalau itu sudah disampaikan Rahmat sendiri yang langsung melihat, ya memang begitu keadaannya. Terus Hmm, kalau ada bahasa terus bahwa Egy Sujana dan DHL tidak melakukan minta maaf, nah hmm, ini malah menambah hmm, volume kontra gitu loh maksud hmm. saya. Ya, ya, ya. Nah, artinya hilangnya sebuah kejujuran untuk disampaikan kepada publik. Akhirnya pihak publik, media, apapun akan tetap mengejar itu. Hmm. Saya kira begitu. Nah, Anda sendiri setelah ini sempat berkomunikasi dengan Bang Egy dan Bang DHL nggak? Nggak ada. Nggak ada Enggak, upaya, memang enggak. sengaja nggak Kita menghubungi. ngubungin nggak bisa. Ya udah, Oh. sekali aja ngubungin nggak bisa, ya udah karena memang dihubungin nggak bisa. Seharusnya seharusnya kan begini, logika kecilnya lah ya. Hmm. Kalau merasa TPUA itu ada orangnya, bukan terisi dua orang, Hmm. seharusnya kan ada dikomunikasikan. Yang Hmm. berkomunikasikan tuh orang yang memiliki kepentingan. Ya. Salah satunya misalnya Bang Egy atau menyuruh Bang DHL. Hmm. Hmm. Telepon saya, telepon Rijal, Hmm. artinya adakanlah pertemuan atau apa, Hmm. ceritakan apa adanya. Sampai detik ini saya berbicara dengan Mas Her, nggak ada. Oke. Tapi Yang apakah kemudian siapapun Anda, nggak kan ada. ini kalau pengurus Anda sekjen, kemudian Bu Tri Kurnia itu bendahara, bendahara umum, terus Bang Rizal Fadila itu adalah wakil ketua. Wakil. Ya, wakil ketua kan? Nah, apakah kemudian Ya. tidak ada rencana atau sudah terjadi rapat di antara bertiga ini atau setidaknya berkomunikasi? Belum juga? Belum, belum. Kalau kalau saya komunikasi sama Kurnia, sama Hmm. Bang Rizal, iya. Ya, itu maksud saya. Termasuk sama Rustam, iya. Hmm. Bahkan kita bersepakat ingin tiga-tiganya ini, atau kalau enggak berempat ini, Hmm. eh, menyampaikan kepada publik lah. Ya. Keinginan tuh begitu, tapi nggak tahu kapan gitu loh. Hmm. Nah, mungkin akan kita susun nanti gitu loh. Jadi
keempat-empatnya ini menyampaikan itu gitu loh ya. Nah, Menyampaikan itu jadi apa? Itu apa maksudnya? Penjelasan. ya artinya begini, memang memang tidak pernah ada komunikasi kepada kita untuk berangkat ke Solo. Oke, jadi bisa kita artikan mereka menelikung Anda dong, dan Anda dan teman-teman di TPU dong. Ya kira-kira mungkin pengertian itu bukan cuman ada yang bilang menelikung, Hmm. ada yang bilang menyelip, ada yang bilang sengaja tidak dihubungi, ada yang bilang Berkhianat. TPUA itu apa kata Hmm. ini. Iya, Hmm. jadi ya, ya makanya saya bilang ini akan terjadi spekulasi liar. Ya. Hmm. Nah, supaya tidak liar, secepatnya Bang Egy berdua Hmm. silahkan mengklarifikasi. Kan Hmm. begitu. Ya. Karena apa? Hmm. Bang Egy ini kan pencetus soal masalah ijazah palsu salah satunya. Hmm. Mulai dari tahun 2002 Hmm. tentang penangkapan Bambang Tri dan Gus Nur. Kan Hmm. begitu. Ya. Luar biasa perjuangan. Hmm. Sampai kita akhirnya sepakat mengajukan kebohongan 66 Hmm. Joko Widodo Hmm. ke Hmm. PN Pusat yang Hmm. kita gugat DPR dan MPR, Hmm. NO. Terus kita tidak NO cukup itu di situ maksudnya ditolak melakukan, oleh hakim ya, NO itu ya maksudnya ya. ya Hmm. NO itu tidak diterima, Tidak diterima. tidak diterima, ya seolah-olah pengadilan tidak memiliki wewenang. Nah Hmm. kan bingung juga Hmm. kasusnya. Terus selain daripada itu, Mas Her, kita 2024 mengajukan gugatan, Bang Egy juga saya. Hanya kalau yang Bambang Tri, Gus Nur itu ada DHL sama ada Ahmad Kozinudin. Hmm. Sedang saya waktu itu karena orang tua memang sakit dua-duanya. Tapi Hmm. saya masuk di dalamnya. Hmm. Terus yang pengajuan kebohongan 66 saya ada, Hmm. termasuk Ahmad Kozinudin ada dan DHL ada. Nah masuklah Kurnia di situ, Hmm. termasuk Rizal Fadila. Hmm. Nah 2024 kita menggugat kembali ijazah Hmm. Jokowi. Hmm. Yang kita gugat tuh bukan cuma Jokowi, Hmm. tapi yang kita gugat KPU, yang kita gugat juga eh, UGM, Ketua PN Solo. Hmm. Jadi DPR, MPR, Sri Mulyani, Hmm. Menteri Keuangan, ya Hmm. kita gugat turut tergugat lah semuanya itu. Hmm. Cuman Jokowi kan nggak pernah hadir, padahal melanggar Perma 1 tahun 56 itu. Hmm. Hmm. Harusnya prinsipal tergugat itu hadir, wajib itu Hmm. saat Hmm. diajukan sebagai apa namanya itu untuk melakukan mediasi itu wajib, Hmm. tapi dia Hmm. nggak mau hadir. Nah, Hmm. sampai dikirimi surat juga nggak pernah hadir gitu loh ya. Nah, Hmm. itu DNO kembali. Waktu itu juga ketemu Otto Hasibuan, profesor sama anaknya Yakub di dalam Hmm. sidang itu sampai Hmm. ribut. Akhirnya pun DNO juga Ditolak lagi, sama aja. ya, nggak diterima Nah, oleh hakim ya. setelah di Hmm. iya, setelah DNO tanggal 9 Desember Bang Egy melakukan proses mengatasnamakan TPUA, saya waktu itu nggak ikut, melaporkan ke Mabes Polri adanya ijazah dengan pasal 263 264 Hmm. KUHP. Itulah Hmm. pemalsuan data lah intinya Hmm. begitu. Hmm. Nah, artinya dengan perjalanan itu Egy ini kan kekeh dalam berjuang Ya, 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 untuk ya. menuntaskan ijazah itu ya. Hmm. Itulah Hmm. ya. Hmm. Terus tidak cukup di situ, bulan 4 eh, sebelum tanggal 10 sudah kita kirimkan surat Hmm. untuk meminta klarifikasi dan silaturahim ke UGM. Oke, oke. Kita kirimin surat, iya. Hmm. Hmm. Akhirnya oke lah setelah berapa kali diterima masuk ke HP saya cuma ndak ikut. Bang Egy mau ikut, tapi ternyata ada surat dari Mabes untuk pemeriksaan dan dia kondisi juga agak kurang sehat. Hmm. Berangkatlah satu bus, termasuk Edi Mulyadi ikut, termasuk juga Kurnia, Hmm. Rizal sama DHL. Hmm. Nah, cuman tidak bisa masuk ke sana karena ada sabotase di jalan pakai bus. Maka yang bisa masuk itu 3 Hmm. RRT itu. Hmm. Nah, dijanjikan 34 atau 36 item, ternyata bohong semua. Bahkan Ini hasil UGM ya, pertemuannya yang 1 jam, yang di UGM ya. UGM, Nah, yang. Hmm. oke. Hmm. Setelah itu, besoknya, tanggal 16-nya, itu kan tanggal 15 April, Hmm. bertiga itu ke tempat Solo. Pak Jokowi, Hmm. Ya, ya. Solo, Hmm. ketemu, Termasuk ketemu Damai Hari langsung. Lubis di situ ya, Iya, Damai, Kurnia, termasuk si siapa namanya, Rizal Fadila. Rizal. Ya. Ya, saya kan nggak ada karena ngurus Hmm. orang tua lagi sakit anfal, Ya. cuci darah. Nah, setelah itu ya udah, pokoknya Jokowi tidak mau menunjukkan kecuali di Hmm. pengadilan. Loh, di Ya. pengadilan mau sidang berapa kali Enggak nggak pernah juga. hadir? Ya, ya, ya. Enggak juga. Hmm. Nah, itulah artinya perjuangan itu sudah cukup luar biasa yang Ya. sehingga
tanggal 30-an April Pak Jokowi melaporkan semua itu. Nah, Mm-mm. ini lagi ada hal yang memang tidak mix apa yang dijelaskan Joko Widodo, Mm-mm. mantan presiden ketujuh, Mm. bahwa dia mengatakan saya tidak melaporkan orang, Ya, tapi ya, saya ya, ya. melaporkan peristiwa. Mm-mm. Nah, terbongkarlah di Mm. khusus itu, gelar Ya. khusus. Mm. Ternyata yang dilaporkan 5 orang berkembang menjadi 12, akhirnya terlapornya 8. Dan Tersangkanya ya, maksudnya ya, ya. 8. Dan termasuk pasalnya juga sudah disebutkan di situ ya yang dilaporkan oleh Pak Sudah, Jokowi ya. sudah. Ya, ya, ya. Sudah 310, 311, Mm. 160, 32 ITE, 35 ITE. Ya, ya, Jadi ya. ya tentu ada yang ngasih tahu lah semua itu, Ya, gitu loh ya. oke. Tidak Nah, mungkin ya. Jokowi. Pertanyaan saya kan Anda tadi menyatakan bahwa justru sebenarnya orang seperti Egy Sujana ini adalah orang yang paling awal waktu itu membela membela Bang Tri dan juga Gus Nur ya pada waktu itu ya. Tapi Hmm. kenapa kemudian sekarang ini berbalik apa yang terjadi gitu dugaan-dugaannya? Saya nggak bisa menduga apa-apa, tapi kalau menurut Bang Egy sendiri kan mengatakan bahwa saya ingin memberikan buku. Mm-mm. Ya CBS itu Mm. cerdas, apa Mm. itu? CBM Berani, berani dan militan. militan. Iya, iya, iya. Mm. Ya, untuk artinya untuk Pak Jokowi. Saya, dalam hati saya, masa iya Pak Jokowi begitu? Kan Mm-mm. bingung saya. Nah, Mm-mm. Mm-mm. setelah itu kan dia dicekal. Dia Mm-mm. mungkin minta tolong untuk bagaimana dibuka cekalnya. Mm-mm. Saya mau berobat, apa Mm-mm. ke Australia, apa ke Malaysia. Kira-kira itu ya. Mm-mm. Nah, cuman saya lagi mikir-mikir, loh kok mau minta ke Pak Joko emang itu kan urusan imigrasi. Mm-mm. Emang imigrasi pusat udah pindah ke Solo kapan itu? Ya, Saya kan dan bingung ya juga itu. permintaan penyidik ya, imigrasi tapi atas pernyataan penyidik kan gitu kan? Nah, harusnya kan Hmm. ke imigrasi Hmm. sama ke penyidik Ya. yang paling tepat. Maksud saya bukan ke Solo. Kalau itu Hmm. dijadikan sebuah alasan kan saya bingung. Masa Hmm. kalau cuma alasan begitu harus datang ke Solo dengan membawa buku. Hmm. Nah, makanya itulah yang saya maksud bahwa berkembang liar di publik. Nah, Hmm. untuk menghindari lebih tajam lagi, ya lebih baik cepat diklarifikasi kejujuran dan kebenaran itu secara Hmm. objektif. Itu loh. Kan Bang Egy kalau ngomong objektif, objektif kan begitu. Nah, itu penting disampaikan. Itu kira-kira Mas ya. Iya, Nah, iya. Nah, karena kan kasihan juga kondisinya dia lagi sakit. Jadi ya itu harus disampaikan supaya publik itu tidak malah 360 derajat nanti menilai. oke, kalau katakanlah misalnya kita tak membaca tanda-tandanya ya karena pernyataan dari Rahmat, pernyataan dari Yakub Wasibun dimaafkan dan maafkan terus kemudian berkembang juga ada info bahwa sebenarnya ada juga penyidik dari Polda yang ikut hadir di situ pertemuan di situ kan arahnya itu kita tahu ini berarti restoratif justice gitu ya. Nah, apakah ini akan beda dengan paket yang lainnya juga akan mengikuti langkah yang sama atau yang lain tetap dalam posisi semula? Pertama yang saya jelaskan, restorasi justik itu tidak boleh Hmm. di luar kepolisian. Yes, Harus di dalam kepolisian diketahui penyidik langsung. ya, Dan dipertemukan semua pihak. oke, Itu RJ. ya, Terus setelah itu barulah dibuatkan kesepakatan. Tapi kalau ada penyidik datang ke sana, itu juga melanggar kode etik. Nggak boleh. mhm, mhm, mhm. Ya, mhm, Bagaimana? Apa tujuan dia tuh ke mhm, sana? mhm. Gitu loh, kan nggak boleh. Ya, Ya paling tidak silahkan kalau mau datang Bang Egy mhm, ditemani oleh DHL dan mhm, atau sama siapapun silahkan untuk bentuk silaturahim atau mhm, apalah yang mau ingin mhm, disampaikan gitu loh ya. mhm, Tapi kalau yang lain enggak. Kita sudah mengkonfirmasikan enggak. mhm, Kita tidak ada intinya gini, kita tanya ke RRT lah mhm, sama ke Bang Rizal juga, Mbak mhm. Kurnia Rustam. Kita enggak ke sana enggak. Enggak ya. Enggak ada artinya mau ngikuti jalur apa yang dilakukan Bang Egy enggak. Mhm, mhm. Nah, padahal sebelumnya kan saya diwawancari di Metro juga orang pertama yang mengatakan siapa Pak Jokowi itu bahwa membuka pintu maaf Mhm, mhm, kan begitu. mhm, Nah, akhirnya saya kan orang pertama yang diwawancarai Metro. mhm, Saya bilang kenapa baru sekarang? Oh, ini sudah bertahun-tahun, udah 4 tahun berjalan. mhm, Kan harusnya
ini kan kebutuhan publik ya, Mhm. kepentingan umum ya. Mhm. Nah, presiden ini kan dipilih rakyat. Mhm. Nah, artinya semua gaji, pajak, semua rakyat. Masa rakyat ingin meminta CV atau apapun identitas, kok susah? Apalagi cuma urusan satu lembar. Akhirnya sampai, ya beginilah kejadiannya, sampai dibenturkan dengan institusi Polri, sampai menjadi ada yang tersangka. Bagaimana sih? Mhm. Bingung juga kita. Ya. Kepastian aslinya kan juga belum jelas. Oke. Nah, tapi pertanyaan saya itu artinya satu, tentu saja Bang Egy dan juga Bang Damiari Lubis ini tidak boleh mengatasnamakan TPUA ya, dan tidak bisa mengatasnamakan TPUA karena itu harus ada kesepakatan yang dengan yang lain gitu kan pertama ya. Yang Ya, kedua udah dipastikan setuju. bahwa kalau total kemudian terjadi dua orang ini kemudian menjalani proses restoratif justice dengan Pak Jokowi, kalau toh sekalipun ditawarkan itu nggak, yang lain nggak akan ikut gitu ya. Nggak akan ikut. Justru yang lain juga akan mempertanyakan Hmm. konsekuensi Hmm. dua orang ini. Ya. Kenapa? Artinya pasti begini loh, intinya begini. Kalau saya mungkin karena tidak terlalu ada kepentingan, saya cuma sebagai posisi sekjen dan lawyer, Hmm. tapi paling tidak minimal itu ada Bang Rizal, ada Kurnia, ada Rustam akan mempertanyakan. Terus Hmm. kami ini sebagai apa? Hmm. Kami ini kan sebagai pengurus yang di TPUA. Hmm. Kenapa Anda meninggalkan saya dengan Hmm. cara begitu? Nah, Hmm. artinya kalau sampai terjadi apa yang dikatakan Mas Her itu, Hmm. dua orang ini mau di SP3 atau Hmm. mendapatkan RJ, Hmm. wah ini akan berdampak tambah luas lagi nanti Oh, bukan pembicaraan melemahkan, ini. Sakwa bukan. sangkanya. Oh, gitu ya. Bukan melemahkan ini dengan cara seperti ini perlawanan terhadap Pak Jokowi jadi melemah gitu karena sudah barisannya udah mulai tercerai-berai lah gitu karena sebutnya. Enggak. Enggak ya? Ini sebenarnya masalah proses ini kan Hmm. nggak ada hubungan lemah atau tidak. Ini Hmm. kan hanya menguntungkan. Oh, Misalnya menguntung. menguntungkan kalau terjadi ya, Hmm. menguntungkan kepada dua orang ini Hmm. atas mungkin pesan dari Joko Widodo, Ya, udahlah untuk menguntungkan yang dua Jokowi juga orang dong. ini, Jokowi juga beruntung, untung ya, dong. Kanan kurang lah gitu. iya, Hmm. iya, betul. Nah, artinya perjuangan hukum dalam konteks ini tidak ada hubungan sama sekali. Tetap Hmm. aja silakan berjalan, silakan dibuktikan. Justru Hmm. sebaliknya, maksud saya, kenapa ini terjadi? Khawatir memang ada pesan yang dibangun. Nah, itu yang saya khawatir. Hmm. Sehingga Hmm. yang lain, keenamnya itu Hmm. juga ikut, dianggapnya bisa ikut seperti yang dua orang ini. Kira-kira begitu. Oh, iya, iya, iya. Dengan contoh, Hmm. memberi contoh dulu deh ente. Nah, misalnya ini kan boleh dong Hmm. membangun begitu kan boleh. Iya, 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 Gitu iya. loh. Dengan Hmm. contoh itu, nah pesannya disampaikan kepada sisanya, sudahlah, bismillah lah, ayo datang deh, cuman urusan ini kita selesaikan baik-baik, Hmm. misalnya. Hmm. Ya, kira-kira ya boleh dong kita bersakwasangka demikian. Hmm. Apalagi memang rakyat ya boleh. Karena Ya, faktanya sudah terjadi dua orang. ya, ya. Dan ini kalau dalam istilahnya saf dalam sholat gitu ya, dalam barisan, ini mereka sudah meninggalkan soft dong ya. Ya, makanya kalau ya memang kalau sholat ekstrim ya. Hmm. Artinya Hmm. konteksnya memang tidak apple to apple. Tapi yang jelas, Hmm. kalau sholat itu kan person antara hablum minan nas dan hablum minallah, Hmm. ya kan? Hmm. Tapi kalau ini kan urusan publik, Ya, ya, urusan ya. rakyat, Ya. lebih besar lagi. Hmm. Artinya ini akan berkembang gitu loh ya. Hmm. Kalau dia saat sholat enak-enak terus dia keluar, ya mungkin ada alasan sakit perut, kentut, mau kencing atau Imam loh apa. itu. Kalau ketua TPU kan artinya imam Oh, tuh. Ya. kalau imamnya kabur Kentut. begitu ya memang akan dipertanyakan juga. Tergantung jumlahnya di masjid, di Iya. musola Ah, atau di tempat kecil iya, kan iya. begitu. Iya, iya. Tapi ya kalau ini kan kalau diibaratkan imam ini kan bukan cuma sekedar tempat kecil, ini kan sama Hmm. dengan masjid. Iya, iya, iya. Tahu-tahu imam Hmm. ini Hmm. ya 2 rakaat yang harusnya 4 rakaat, tahu-tahu ngilang gitu loh Iya, misalnya. iya, iya. Ya tentu ya ancaman Allah juga ada, pasti Oke. dosa. Ah, Ya, yang kedua juga akan menjadi buah bibir pembicaraan. Ini ah, imam macam apa kalau kayak gini? ah, Kira-kira kan ah, begitu ah, kan? ah. Iya, Kok iya, iya, kok iya. ada sih begini? Ya. Bahkan saya bahkan begini, kalau saya mengibaratkan saya ya, Hmm. saya ya. Kalau saya
menyampaikan di podium Hmm. tentang hai kaum laki-laki, tolonglah kalian tidak usah pakai celana pendek lah, karena Hmm. itu juga membuka aurat. Hmm. Karena lebih bagus kalau kita tutup semua, Hmm. supaya kita lebih agak sempurna deh sedikit. Hmm. Tapi ternyata saya di mall telanjang bulat jalan. Oh, gitu ya. Orang yang melihat saya, loh, kemarin si Azam ini kan ngomong di podium ini Hmm. tentang masalah akhlak itu. Kok Hmm. sekarang dia telanjang bulat? Ini gila, ini apa-apa Azam ini? Hmm. Sarap, sinting, apa sudah Hmm. keselio nih otaknya Ya. nih? Ini ya Artinya, analogi untuk Bang Egy analog, juga ya maksud Anda ya. Hmm. itu Anda yang bijak. Itu tadi saya. Iya, iya, oke. Itu saya, analognya kepada saya, gitu Ya, loh ya, ya. ya, Jadi ya, artinya begini, mulut ini kan sejalan dengan hati dan pikiran. Tapi ya, kalau tidak sejalan, suatu saat juga kan dinilai sama orang. Akhirnya kan ya. begitu. Mhm. Nah, itu yang berbahaya. Nah, analog itulah saya sampaikan. Kalau saya di podium menyampaikan itu kepada masyarakat, publik, jamaah, atau apapun, Mhm. Mhm. tapi ternyata saya telanjang bulat, Mhm. misalnya, Mhm. wah, orang menilai saya apakah ini gila, sudah terjadi gangguan jiwa, Mhm. atau memang nggak mix memang ini. Ini orang memang ada sakitnya ini jiwanya. Kira-kira Mhm. begitu. Tapi Ya, saya, ya, ya, ya ya, kalau ya. Anda menarik ke arah yang lain, itu kan Anda yang bilang, bukan saya. Kira-kira begitu. Yes, oke. Kira-kira demikian. Ya, baik, Bang Azam Khan, Sekretaris Thank Jenderal you. Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Terima kasih banyak.